Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Marcel Prastiko Hartana dengan NIM 191505113 dari kelas PT 5A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek dari ujian akhir semester pada mata kuliah jaringan komputer lanjut. Oke, jadi yang pertama itu saya akan menunjukkan MAC address dari laptop saya, yaitu dengan cara membuka command prompt terlebih dahulu. Di sini kita cari ipconfig/al. Ini fungsinya adalah untuk melihat semua konfigurasi IP yang ada di komputer. Nah, itu kita enter. Lalu dari sini kita dapat untuk physical address-nya itu adalah 40 5B, D8, 6B, 99, B5. Ini untuk MAC address-nya. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut saja ke yang pertama itu adalah administrasi jaringan VLAN. Itu menggunakan aplikasi atau software Cisco Packet Tracer. Nah, berikut merupakan rangkaian VLAN yang sudah saya buat. Nah, di sini terdiri dari 2 switch dan 6 client. Dan untuk mode VLAN ini adalah mode access link dan juga mode trunk link. Nah, untuk mode access link pada VLAN ini yaitu port dapat dikonfigurasikan hanya untuk satu VLAN dan pada switch tersebut. Nah, jadi inti dari mode access link ini yaitu port yang bisa didaftarkan di satu VLAN dan tidak bisa didaftarkan lebih dari satu VLAN. Nah, jadi pada mode ini biasanya hanya di-set di port switch yang terhubung ke endpoint seperti PC, server, atau endpoint lainnya. Dan untuk mode VLAN trunk link-nya itu port yang dikonfigurasikan ya untuk dilalui berbagai VLAN. Nah, untuk selanjutnya itu kita praktekkan saja. Nah, di sini beberapa klien sudah diberi alamat IP seperti contoh klien pertama yaitu PC1. Nah, ini mendapatkan alamat IP 192.168.1.1 dan bisa dilihat di bagian IP configuration-nya. Dengan subnet mask itu adalah 255.255.255.0. Dan berlaku hingga PC ke-6 dengan urutan yang sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dan untuk konfigurasinya ya kita lihat pada switch pertama. Nah, ini untuk konfigurasinya. Nah, untuk VLAN name-nya itu yang pertama itu adalah default. Nah, dengan status aktif dan terhubung ke port FA1/1, port FA4/1 dan port FA5/1. Nah, ini untuk port 1, 4, dan 5. Dan untuk VLAN yang 0002 ini akan terhubung ke port FA2/1. Dan untuk VLAN 003 ini akan terhubung ke port FA3/1. Nah, jadi ini merupakan konfigurasinya dan selanjutnya itu bisa langsung dilakukan pengiriman paket. Nah, kita contohkan dan di sini sudah terbagi menjadi 3 area dengan warna biru, biru muda, biru tua, dan warna hijau. Nah, kita contohkan dari yang pertama itu dari PC1 ke PC4. Nah, kita kirim. Nah, dengan status sukses bisa dilihat di bagian log yang ada di bagian bawah. Lalu untuk selanjutnya itu bagian PC2 dan PC5. Nah, bisa dikirim dan statusnya itu sukses. Lalu selanjutnya itu kita kirim dari PC3 ke PC6 dan statusnya itu juga sukses. Nah, jadi berhasil untuk melakukan konfigurasi VLAN di Cisco Packet Tracer. Dan apabila kita mengirim paket dari PC1 ke PC6, itu statusnya adalah failed karena tidak berada di satu jaringan yang sama. Jadi konsep dari VLAN itu adalah seperti itu. Untuk selanjutnya itu kita lanjut ke yang nomor 2.
yaitu Internet Gateway, yaitu jadi Internet Gateway. Nah, untuk Internet Gateway, untuk skemanya bisa dilihat di sini. Nah, jadi untuk skema yang saya buat itu seperti ini. Nah, jadi untuk di bagian internet, DNS servernya itu adalah 8.8.8 dengan alamat default gateway-nya itu adalah 192.168.18.1/24. Lalu kita nyambung ke bagian Ether satunya atau bagian untuk masuk ke internet, masuk ke router. Nah, di sini memiliki alamat IP 192.168.18.17/24 dan ini adalah yang disetting di bagian mikrotik. Lalu selanjutnya ini adalah Ether 0/1. Nah, ini sebagai kabel LAN. Nah, ini sebagai LAN. Jadi untuk alamat IP-nya ini untuk LAN-nya atau local area network-nya itu adalah 192.168.30.17/24. Dan ini untuk kliennya. Nah, di sini saya menggunakan satu klien. Jadi kliennya itu ada 192.168.30.16/24. Ini untuk IP dari kliennya. Dan bisa dilihat di Cisco-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk bagian ke internetnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan ini untuk routernya, dan untuk bagian firewall juga bisa dipasang di sini, dan ini untuk kliennya. Oke, langsung saja ke bagian mikrotik. Nah, di sini caranya adalah membuka Winbox aplikasi, lalu kita pilih tab Networks, lalu kita refresh, lalu kita pilih IP address sesuai dengan yang sudah ada di mikrotik. Nah, kita pilih connect, maka akan masuk ke bagian menu dari mikrotik. Nah, jadi untuk pertama itu adalah kita lakukan pemberian alamat IP terlebih dahulu, yaitu address list. Nah, untuk pertama itu adalah ini untuk Ether 1 itu sebagai internet yang sesuai dengan gateway-nya. Nah, itu 192.168.18.17/24. Nah, lalu yang kedua itu adalah LAN-nya, yaitu 192.168.30.17/24. Ya, sama jadinya. Ini untuk LAN-nya. Lalu setelah mengatur IP-nya, nah kita lakukan kedua itu adalah mengatur dari DNS. Nah, di sini DNS servernya itu adalah 8.8.8.8 dan 8.8.44. Nah, ini untuk bagian DNS-nya. Lalu setelah mengatur DNS dan juga IP, di sini juga bisa diasumsikan dengan menambahkan asumsi tambahan, yaitu dengan memberi nama pada alamat IP, ya ini untuk Ether 1 ini sebagai internet ya, untuk masuknya, dan ini sebagai LAN. Dan untuk selanjutnya itu adalah memberikan source NAT. Nah, apa itu source NAT? Jadi source NAT itu untuk melindungi IP kita supaya ketika IP kita memasuki internet secara global itu akan termasquerade atau terbungkus oleh alamat IP dari source NAT itu sendiri. Nah, caranya kita bisa lihat di bagian firewall. Nah, di sini ada bagian NAT. Nah, ini adalah source NAT-nya. Dengan actionnya adalah masquerade. Nah, jadi IP aslinya itu terbungkusi. Dan ini chain-nya adalah source NAT. Dan out interface-nya itu kita bisa setting Ether 1 atau bagian dari internet. Oke, selanjutnya itu kita contohkan ke bagian kliennya, di kliennya langsung. Nah, di sini saya menggunakan Linux Mint.
Jadi untuk internet gateway-nya itu dinyatakan sudah berhasil karena sudah bisa masuk ke internet. Jadi kita bisa cek di bagian terminal, kita ping gateway-nya terlebih dahulu 192, 168, 18, 17. Nah, dia mau untuk ke gateway-nya. Lalu yang kedua kita ping ke 888. Nah, ini juga mau. Jadi untuk ininya internet gateway-nya dinyatakan berhasil. Nah, selanjutnya itu jangan lupa untuk melakukan setting routes terlebih dahulu. Nah, ini route list-nya. Ini tujuannya untuk mendefinisikan jalan-jalan dari dimana aja untuk keluaran dari internetnya. Jadi di sini untuk LAN-nya ini adalah reachable. Nah, dengan destination address itu adalah 192.168.30.0. Dan mengapa 0 ini bertujuan untuk supaya adil, supaya keseluruhannya itu bisa mendapatkan jaringan internet. Nah, ini kita contoh masuk ke bagian kliennya. Nah, ini kita connect ke wired connection 1. Nah, sini kita tes ping dulu. Sini untuk tes ping google.com. Nah, sudah berhasil. Jadi internet gateway-nya dinyatakan telah berhasil. Dan untuk alamat IP-nya itu sudah didapatkan, yaitu 192.168.30.16 dengan netmask 255.255.255.0. Nah, ini sesuai dengan skema tadi. Ya, ini untuk kliennya 192.168.30.16. Jadi itu untuk bagian internet gateway. Nah, selanjutnya itu adalah firewall jaringan. Nah, jadi sebelum memasuki dari firewall jaringan, definisi dari firewall itu sendiri yaitu untuk melindungi klien dari hacker-hacker atau serangan dari internet. Nah, jadi fungsi firewall ini bisa untuk memblokir website-website yang berbahaya. Jadi dan juga bisa sebagai pos sapam dari mobilitas dari data. Jadi bisa sebagai masquerade atau bisa menggunakan source NAT untuk menutupi alamat IP asli. Nah, jadi firewall jaringan bisa kita lihat balik ke bagian Winbox. Nah, di sini pada bagian IP firewall, nah seperti yang sudah dijelaskan tadi pada bagian NAT ini. Saya memberikan source NAT. Nah, ini untuk membungkus alamat IP dengan alamat IP samaran, yaitu bisa disebut sebagai masquerade. Nah, maka di sini actionnya adalah masquerade. Nah, jadi untuk alamat IP aslinya itu adalah alamat IP aslinya itu adalah ini. 192.168.30.16. Nah, jadi kita buka Google-nya. Kita buka Google-nya. Kita buka situs yang bernama What's My IP. Nah, pada bagian What's My IP ini, kita buka what'smyipinfo.com. Nah, kita lihat My Public IP, nah, di bagian IPv4 itu adalah 182.253.132.6. Jadi berbeda dengan yang ada di alamat IP klien. Nah, jadi perbedaan ini untuk melindungi serangan-serangan dari internet. Jadi apabila ada orang asing yang ingin masuk ke klien kita, itu maka tidak bisa karena ini public IP-nya ini adalah akan diset random atau acak. Dan untuk firewall selanjutnya itu adalah pada kita bisa memblokir sebuah website. Caranya kita buka firewall,
Lalu kita file rules. Nah, di sini ada beberapa action drop. Nah, di sini kita membuka bukan membuka. Di sini kita memblokir dua website, yaitu website dengan KBBI, yaitu untuk kamus, dan website bps.go.id. Nah, jadi kita memblokir dua website, yaitu KBBI untuk kamus bahasa Indonesia dan KBBI. Nah, kita nonaktifkan terlebih dahulu. Kita nonaktifkan terlebih dahulu. Oh, ini terhapus. Ya, kita buka lagi pada bagian kliennya, www.bps.go.id. Nah, sudah terlihat. Nah, ini untuk halaman bisa dibuka. Nah, sekarang halamannya itu kita akan blokir. Caranya klik tambah, lalu kita advance. Konten ini kita ketik www.bps.go.id. Dan untuk actionnya ini adalah drop. Nah, jika sudah, kita apply, klik OK. Lalu kita coba buka kembali. Ini sudah terbuka halaman bps.go.id-nya. Lalu kita buka kembali. Nah, maka halaman ini akan secara otomatis terblokir oleh firewall. Jadi tidak bisa dibuka. Ini akan terus loading. Dan nanti hasilnya error atau tidak bisa dibuka halamannya. Oke, untuk firewall dan jaringan mikrotik sudah. Lalu yang selanjutnya adalah manajemen dari bandwidth. Nah, untuk manajemen bandwidth pada mikrotik, di sini melakukan setting terlebih dahulu pada bagian firewall untuk bandwidth, IP, firewall. Nah, ini Mangel. Nah, ini adalah download user dan upload user. Nah, kita setting ke internet pada komputer atau IP pada komputer, kita setting supaya dia dapat membaca paket atau traffic internet dari IP yang dimaksud. Nah, jadi di sini kita bisa membuka pada bagian QNS. Nah, di sini saya melakukan manajemen pada bandwidth-nya. Nah, di sini terdapat ada beberapa hal. Nah, di sini ada download, ya, ini untuk membaca downloadnya, dan di sini ada upload, itu untuk membaca uploadnya. Jadi di sini ada parentnya itu download, dan childnya itu adalah user download, dan di sini ada parentnya itu adalah upload, dan childnya itu adalah user upload. Di sini untuk max limit dari download, parentnya itu adalah 10 MB, dan untuk childnya itu adalah 10 MB dengan minimal download itu adalah 1 MB. Jadi untuk maksimal 10 MB dan minimal 1 MB. Dan untuk uploadnya itu adalah 4 MB untuk maksimalnya. Dan untuk limit dari minimalnya itu adalah 1 MB. Kita tes pada speed internet. Kita buka. Nah, ini secure connection failed. Nah, ini artinya BPS tidak bisa dibuka. Lalu selanjutnya kita buka speed test. Kita go untuk bagian downloadnya. Di sini saya setting 10 MB. Jadi seharusnya ini tidak bisa melebihi dari 10 MB. Kita cek.
Oh, ini ada error. Kita ulang. Nah, di sini terlihat, jadi di sini untuk kecepatannya maksimalnya itu tidak lebih dari 10 mega. Jadi untuk bagian download. Dan bisa dikatakan berhasil apabila di sini sudah terlihat merah untuk bagian downloadnya. Nah, selanjutnya itu adalah bagian upload di setting 4 mega, jadi ini tidak bisa lebih dari 4 mega untuk kecepatan dari uploadnya. Dan di sini juga ada ditandai dengan merah, yang berarti untuk pembatasan dari kecepatan internet atau pemberian dari bandwidth itu dinyatakan berhasil. Nah, ini adalah untuk totalnya, dan tidak bisa lebih dari 10 mega dan tidak bisa lebih dari 4 mega. Jadi untuk bandwidth dinyatakan berhasil. Ini untuk manajemen dari bandwidthnya. Dan untuk bandwidthnya ini hanya menggunakan satu klien, yaitu di Linux Mint. Jadi saya belum mencoba untuk 2 klien dan 3 klien. Dan yang pasti ketika mencoba untuk lebih dari satu klien, maka secara otomatis bandwidth-nya ini juga akan terpotong. Jadi semisal di sini adalah 9 untuk yang satu klien, mungkin untuk dibagi menjadi 2 klien itu bisa kecepatannya 6 sampai 7 mega untuk download. Jadi seperti itu. Selanjutnya lanjut ke bagian administrasi proxy server atau Linux server. Nah, di sini saya menggunakan fitur yang bernama Squid3. Squid3. Jadi kita buka dulu untuk bagian dari Squid3-nya. cd /etc/squid. Baru kita buka nano. Kita masuk ke akses SuperSU dulu. SuperSU sudo su. Nah, baru kita buka nano. Kita lihat dulu isinya. Nah, di sini kita buka nano squid.conf. Nah, ini merupakan bagian Squid. Fitur Squid-nya itu Squid3. Lalu kita cari. Nah, untuk memblokir suatu website, nah ini menggunakan Squid3. Jadi di sini saya menggunakan perintah acl block web dengan destination domain. Nah, ini DST domain itu destination domain ya, tiktok.com dan kaskus.co.id. Lalu untuk HTTP akses HTTP aksesnya itu kita ubah dari allow itu ke deny, itu untuk memblokir web tersebut. Lalu untuk ACLAN dengan source, nah di sini adalah alamat dari internetnya itu kita allow. Jadi di sini HTTP akses allow LAN. Jadi kita allow untuk alamat IP dari internetnya. Lalu kita blok untuk bagian tiktok.com dan kaskus.com. Kita coba buka. Nah, error. The request URL could not be retrieved. Nah, di sini dinyatakan berhasil, akses denied. Lalu yang kedua itu adalah kaskus.co.id. w.kaskus.
Nah, di sini juga error. Jadi tidak bisa dibuka. Jadi fokusnya itu akan dialihkan ke bagian internet. Di sini juga kita bisa membuka yang lain. Jadi itu untuk administrasi proxy server di Linux server. Nah, selanjutnya itu adalah DHCP server. Nah, untuk langkah nomor 6 hingga nomor 10, di sini saya menggunakan Linux Debian. Kita menggunakan GNS. Nah, ini untuk Debian dan klien kita run. Selanjutnya kita tunggu. Ini passwordnya KSA21 Marcel. Kita masuk. Dan di sini menggunakan usernya Mahapati. Tik go. Kita masuk ke su. Tik root. Ini kita masuk untuk mendapatkan IP DHCP-nya. Selanjutnya kita coba masuk ke server dari klien. Caranya adalah dengan mengetikkan SSH Mahapati untuk nama usernya, baru alamat IP 192.168.1.10 strip P lalu portnya. Nah, selamat datang di komputer Marcel Prastukartan. Baru kita buka password yang ada di server. Lalu kita buka su. Passwordnya gotik root. Nah, selanjutnya untuk konfigurasi DHCP-nya itu kita masuk ke bagian DHCP conf. Itu caranya adalah nano /etc/dhcp/dhcpd.conf. Nah, setelah itu kita Ctrl W, kita cari yang namanya slightly. Nah, ini merupakan konfigurasi dari DHCP-nya. Nah, di sini untuk subnetnya itu 192.168.1.0. Nah, jadi titik 1.0 ini adalah untuk pemberian internetnya ke klien dengan netmax 255.255.255.0. Lalu untuk range-nya itu di sini saya pakai 20 sampai 30 untuk range-nya. Lalu untuk option domain servernya itu adalah server dari kliennya yaitu 192.168.1.10. Nah, ini untuk servernya, alamat IP server. Lalu untuk option domain name-nya itu masuk ke pti.undixa.id. Dan untuk option routernya itu 192.168.1.10. Nah, ini menuju ke server juga. Dan untuk option broadcast address-nya itu adalah 192.168.1.255.
Nah, jadi belakangnya ini pastikan 255. Lalu untuk default list time-nya itu adalah 600 dan max list-nya time-nya itu 7200. Jadi jika sudah, mari kita lakukan restart. /etc. Jadi apabila terjadi perubahan di bagian konfigurasi dari DHCP server, nah setelah melakukan perubahan itu wajib untuk melakukan restart terlebih dahulu. /etc init d isc DHCP server, lalu kita restart. Nah, ini akan restarting. Jadi apabila perubahannya itu akan dilakukan restart terlebih dahulu. Dan untuk IP-nya itu kita lakukan cek IP config. Di sini kita dapat lihat untuk iNet addernya ini adalah 192.168.1.10. Ini untuk DHCP dari servernya. Oke, setelah melakukan langkah nomor 6 yaitu DHCP server, langkah selanjutnya itu adalah FTP remote server. Nah, di sini untuk langkah 6-nya ini, langkah nomor 7-nya ini kita lanjut ke bagian di bagian klien. Nah, di sini untuk remote SSH-nya itu sudah berhasil. Di sini untuk ngecek status servernya itu caranya adalah dengan mengetik SSH service SSHD status. Nah, di sini kita bisa lihat statusnya itu adalah aktif. Lalu kita buka browsernya. Kita buka browsernya, lalu kita cek dulu PTI Unixa. Unixa. Nah, ini kita bisa membuka. Lalu kita coba masuk ke servernya dari klien. Ini sudah masuk ke server. Lalu kita buka /etc prof. Ini untuk melihat lokasi dari file servernya, atau bisa dilihat atau bisa dibilang FTP-nya. Prof tpd, baru kita slash lagi prof tpd.conf. Ini kita ini karena akses denied, kita langsung masukkan di bagian servernya, nano etc cd etc prof tpd. Nah, kita masuk, baru nano
prof tpd conf. Nah, setelah itu kita cari ke paling bawah. Nah, di sini jadi di sini itu untuk lokasinya itu ada di bagian home mPrastico untuk lokasinya dari FTP-nya. Lalu untuk usernya itu adalah Mahapati. Nah, kita bisa lihat. Jadi kita bisa buka. Jadi file FTP-nya itu dimasukkan di /home/mPrastico. Kita buka /home cd/home /cd mPrastico. Dimana di sini ada beberapa file seperti ehcp, ehcp latest tgz, Indonesia, jaringan komputer, Marcel, dan tes. Dan di sini juga kita bisa cek di klien. Caranya itu kita coba buka FTP. Kita bisa lihat juga listnya FTP, alamat IP-nya, atau kita buka PT Unik saja tadi. Nah, seperti ini. Kita buka aksesnya mPrastico Mahapati gotik. Jadi ini untuk file FTP. Jadi ini ada beberapa file yang sudah diisi sebelumnya. Lalu untuk selanjutnya itu kita coba membuat sebuah direktori mkdir. Kita buat direktori pada folder FTP-nya itu kita coba Nusantara. Nah, sudah berhasil. Lalu kita cek isinya. Nah, di sini sudah ada file bernama Nusantara. Selanjutnya kita refresh. Nah, di sini ada file Nusantara yang masih kosong. Nah, jadi untuk FTP dan remote server itu dinyatakan berhasil. Untuk selanjutnya itu adalah file server. Jadi untuk file server ini kita bisa melakukan manajemen data di folder dari file server itu sendiri. Nah, kita dapat melakukannya dengan cara seperti ini. Nah, kita masuk ke Debian Client. Lalu kita buka file manager. Nah, di file manager ini di bagian address link-nya itu kita buka ftp /pt-unixa.id. Nah, ini dia. Ini merupakan file servernya. Nah, selain lewat dari server untuk membuat sebuah direktori, kita juga bisa membuatnya langsung. Itu dengan cara pada bagian file manager ini kita klik kanan, lalu create new folder. Nah, kita tambahkan folder selanjutnya yaitu Indonesia Merdeka tahun 1945. Lalu klik OK. Nah, ini sudah ditambahkan. Lalu selanjutnya kita cek lagi kembali di FTP.
Kita selanjutnya cek. Nah, ini sudah ada Indonesia Merdeka tahun 1945. Lalu yang selanjutnya itu adalah, jadi untuk bagian file server ini dinyatakan sudah berhasil. Lalu untuk selanjutnya itu adalah web server. Ya, jadi ini ditambah dengan database server. Ya, untuk web servernya itu kita buka kembali kliennya. Jadi ini untuk websitenya PT Undiksa. Kita lihat di bagian nah ini untuk webnya, dan untuk database servernya ada di phpMyAdmin. phpMyAdmin 192. Nah, ini sudah terbuka untuk bagian dari phpMyAdmin-nya. Kita coba masuk. Nah, di sini sudah saya membuat database, beberapa contoh untuk menggunakan phpMyAdmin-nya. Lalu untuk melakukan cek server itu kita bisa lakukan yang baru. Ya. Contohnya kita akan mengubah yang baru, mengubah atau membuat website yang baru. Itu caranya. Kita masuk ke bagian CD, lalu kita masuk ke var www, lalu setelah itu new. Nah, kita buka ls. Di new ini kita bisa buka EHCP beranda, cd EHCP. Nano beranda. Sudah saya HCP. Nah, ini kita ganti selamat pagi dunia. Nah, sisanya kita ganti selamat pagi untuk mereka yang siap
melakukan aktivitas keseharian. Mungkin kita bisa membuat file HTML-nya, HTML, baru setelah HTML kita buka head dengan headernya selamat pagi. Lalu setelah membuat head, kita buat bodinya. H1. Kita spasi. Kita tutup, baru kita tutup. Save modifier buffer, yes, kita yes. Kita ubah namanya good morning.html. Save file under different name, yes. Nah, jadi di sini ada good morning.html. Nah, ini kita coba. PTI Undiksa.id beranda kita buka good morning.html. Nah, ini sudah berhasil. Jadi selamat pagi ya untuk bagian headernya. Jadi selamat pagi untuk mereka yang siap melakukan aktivitas keseharian. Nah, ini untuk autornya. Jadi untuk langkah nomor 9 yaitu web server dan database server itu dinyatakan berhasil. Selanjutnya itu adalah kontrol panel hosting, ya ini Linux servernya dan ESP config. Nah, kita coba kita buka alamat websitenya pti.undiksa.id. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian kontrol panel. Dan ini memerlukan akses. Balik ya. Nah, ini sudah masuk di bagian kontrol panel. Jadi, di bagian kontrol panel ini, atau EHCP ini, atau cPanel,
Di sini ada beberapa fitur ya, seperti domain, seperti FTP, seperti MySQL, seperti bin 9. Nah, jadi ada banyak-banyak fitur yang ada di sini. Nah, untuk fitur yang sudah saya pakai, yang pertama itu adalah domain, namun belum berhasil untuk pembuatan domain. Ini bisa isi add domain. Nah, di sini bisa menggunakan domainnya apa, lalu passwordnya apa. Contohnya untuk menggunakan domain indonesia.co.id. Nah, itu kita generate passwordnya, lalu kita submit. Jadi untuk indonesia.co.id itu kita coba. Ya, masih belum bisa dan masih ada terkendala. Selanjutnya itu kita balik ke EHCP. Masih ada kendala. Dan fitur yang sudah atau sering saya gunakan itu adalah MySQL. Jadi di MySQL ini kita juga bisa, selain mengaksesnya dari sini, selain mengaksesnya dari sini, kita juga bisa mengaksesnya dari terminal. Ya, ini kita new terminal. Kita new terminal, baru MySQL root min u strip MySQL min u root min p. MySQL root. Kita balik dulu. MySQL. Nah, di sini kita sudah bisa lihat. Ya. Jadi pada server kita buka MySQL min u root min p. Ini untuk passwordnya root, dan kita sudah masuk ke database dari MarianaDB. Atau kita bisa show database untuk melihat database yang ada pada MySQL. Selanjutnya itu kita bisa menggunakan database-nya. Use database Marcel. Use database Marcel. Oh, ada. Use Marcel. Nah, sini sudah bisa dilihat. Kita bisa menggunakan MySQL dari command prompt. Jadi PHP Admin ini atau MySQL adalah fitur yang sudah saya gunakan dari fitur-fitur yang ada di EHCP atau fitur yang ada di cPanel. Baik, itu saja untuk penjelasan dari proyek jaringan komputer lanjut. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.